Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisyukur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa ba'du. Segenap panitia penyelenggara pengajian pada hari ini yang saya hormati, ikhwati billah, jamaah sekalian yang senantiasa dicintai Rasulullah dan sangat dikasih sayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat membahagiakan buat kita. Insya Allah jenengan-jenengan semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendatangi undangan Allah, memenuhi seruan Rasulullah. Karena majelis semacam ini yang punya Allah, majelis semacam ini majelisnya Rasulullah. Bagi yang mendapatkan panggilan dan seruan dari Allah, meskipun tempatnya jauh, ia menekok numpak taksi nanti begitu boleh banget bocor misalnya nyampe sini karena memang dapat panggilan dari Allah meskipun tempatnya jauh. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada panggilan dari Allah, nggak mendengar seruan Rasulullah, betapapun tempatnya dekat dari sini nggak datang. Apa dia nggak dipanggil? Dipanggil, tapi dia tentu belum. Maka insya Allah majelis ini majelis yang dirahmati Allah, majelis yang menjadi sarana agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, majelis yang dibawakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dipanjangkan usianya, diberkahi gaji dan rezekinya, diistiqomahkan ibadahnya, sakinah rumah tangganya,
solihah putra putrinya. Yang belum dapat jodoh, amin. Nah kalau saya doakan mati sebelum ketemu jodoh, kita kan bener dulu. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang punya problem persoalan-persoalan hidup, mudah-mudahan Allah memberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Dan saya yakin panjenengan-panjenengan semua ini termasuk calon-calon ahli surga. Karena majelis semacam ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman-taman surga. Dalam sabda beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian jalan ketemu sama taman-taman surga, maka bergabunglah, nimbrunglah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Majalisul ilmi wa majalisul dzikri." Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir itu adalah merupakan taman-taman surga. Maka langkah-langkah kaki jenengan ke tempat ini adalah langkah-langkah yang memudahkan untuk menuju ke surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini disebut sebagai taman surga? Banyak faktor. Yang pertama, karena di majelis semacam ini kita akan selalu merasa bahwa hati kita terdorong untuk selalu dan selalu mencintai Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang tak terbatas kepada kita. Apabila kita menyadari betapa banyak nikmat Allah yang kita terima, maka pasti kita akan lebih semangat beribadah, kita akan lebih tulus mengabdi kepada Allah, karena kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa dan sama sekali tidak terbanding apabila dibandingkan dengan ibadah kita yang cuma sedikit. Yang kedua, di majelis semacam ini kita berkumpul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang hatinya senada, seirama, sama-sama mencintai Allah, sehingga hati kita tergerak untuk bisa meneladani, untuk bisa mencontoh agar kita mendapatkan derajat dan kemuliaan seperti orang-orang saleh. Terlebih di majelis-majelis semacam ini pasti dibacakan sholawat, yang sholawat itu menggema, naik ke angkasa, melintasi bintang gemintang sampai mengetuk pintu arus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita pun ikut naik. Naik kemana? Naik sampai pada maqamat, sampai pada kedudukan di mana kita dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita sudah sampai pada tingkatan dicintai oleh Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan keistimewaan minimal dua hal. Yang pertama, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwati fillah, itu tergambar dari firman Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, maka kuncinya adalah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti perilaku Rasulullah yang dalam bahasa Inggrisnya dinamakan the kinte.
Manut itu loh manut. Oh indahnya sering saya sampaikan, wong manut mesti kantor. Dengan kalau manut orang yang berangkat ke toko, yang kantor sampai ke toko. Ini tadi dengan manut orang yang berangkat ke majelis taklim ini, yang otomatis kantor sampai di sini. Dengan manut yang ke Victoria Park sana, ke lapangan Victoria ya sampai ke sana. Kalau kita manut Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan percikan dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telat. Nah, jamaah sekalian, dua hal ini, satu maghfirah ampunan Allah, dua kasih sayang Allah. Ini sebenarnya, halo, tapi ada yang modal agar kita bisa kintil tadi apa? Pakai yang namanya cinta, love. Dunia. Maka dengan cinta yang jauh jadi dekat. Saya jauh dari Indonesia sampai ke sini kan karena karena apa? Karena alif yang sumber fathah ailam, sumber fathah lam yang domayu. Alif yang sumber fathah ai mem sin sumber kasrah mis yang domayu. Dengan cinta yang sulit menjadi mudah, dengan cinta yang berat jadi ringan. Bener? Dua cewek ngomong sampai ngomongnya ini apa ya? Gak gerget tarik baliknya. Tapi kalau memang dasarnya cinta, pakai sepeda hotel pun itu terasa ringan. Ya, benar. Mohon maaf. Dengan cinta, sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi mahal dan bernilai tinggi. Sorry ya, dikasih permen aja dari orang yang dicintai, berapa sih harganya permen? Tapi karena cinta yang ngasih orang yang dicintai, permen satu itu nggak bisa habis. Demo terus dikesah, di bawah tidur, menit besok demo lagi. Ini sangat berharganya semua. Maka dua hal tadi sekali lagi sebenarnya kita sudah tiba mulai Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam merintih menangis-nangis bertaubat memohon ampunan Allah, yang itu biasa dipakai pujian-pujian di masjid, di musola, di kampung-kampung jenengan. Aslinya jenengan orang kampung loh. Kamu jujur. Kemarin di dalam raimu ini foto orang raimu. Kita kan sama-sama orang desa, betul? Itu rintihan dan tangisan Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita mohon, kita sabar, mudah-mudahan semuanya diampuni Allah dosa-dosanya. Rabbana andaikan bukan karena rahmatmu, rahmat itu kasih sayang, cinta, dan andaikan bukan karena ampunanmu ya Allah, maka tentu saya termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang
celaka. Terus turun sampai kepada Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Turun lagi sampai Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Turun lagi sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin akthara min 70 marrah. Wa fi riwayatin min 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah itu setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali. Satu riwayat bukan 70 kali, tapi 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang tidak pernah salah, tidak punya dosa aja istighfarnya begitu banyak. Halo? Sekarang yuk kita berpikir jernih. Para nabi, para rasul, orang-orang mulia seperti itu istighfarnya luar biasa banyak. Lah terus kok para sekadar-sekadar, para projo-projo dan para ecek-ecek lihat buyunya seakan-akan kaya wong ra duwe dosa. Lah aku nek awak niki mosok kacokno nek gabung. Saya katanya di sana juga saya sampaikan, mohon maaf banget ya asisten rumah tangga. Bahasa halusnya kan itu benar, tugasnya berkhidmat, tugasnya mengabdi, dan manusia hidup di dunia ini memang diperintah untuk mengabdi, betul? Benar, mengabdi yang benar bagus BABU itu singkatannya buat agama, buat umat. Berarti hidup Anda ini buat agama, buat umat. Semua orang mengerti Anda semua ini pahlawan devisa yang banyak membantu negara, membantu pemerintah, betul? Katakan BNI tadi. Iya, rumah masjid toh. Ini hanya peneliti BNI. BNI. Nah iya, bikin makmurnya Indonesia. Dolar melemah, rupiah melemah, ribut tidak karu-karuan. Nah yang banyak membantu pemerintah tuh apalagi di sini bikin acara semacam ini bukan sekedar mosek WC, bukan sekedar ngedusi bahwa buat apa nih boku tidak kayak kowe apa. Bikin majelis taklim, bikin subhanallah, penggalangan dana untuk pesantren, untuk yatim piatu, luar biasa. Maka BNI bikin majunya Islam. Nah, kalau para nabi, para rasul yang mulia istighfarnya luar biasa banyak, sementara kita yang dosanya banyak istighfarnya, maka untuk menghapuskan dosa itu dikasih cara. Di antara caranya apa? Sholat sehari semalam yang fardu itu 5 kali. Itu dalam rangka hikmahnya diantaranya menghapus dosa. Rasulullah menggambarkan perumpamaan sholat fardu 5 kali sehari semalam dalam membersihkan dosa itu ibarat ada sungai yang mengalir deras, airnya jernih, berada di depan rumah. Kemudian yang punya rumah sehari mandi 5 kali. Kira-kira kotoran di tubuhnya bersih apa enggak? Bersih. Wong ono bengawan, banyune bening, miline banter, sehari mandi 5 kali. Yo bersih kotoran. Ora usah
Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji hari ini spesial, di pertengahan sama-sama kita bermuhasabah karena babnya kita di tahun baru. Kan doa akhir tahun, doa awal tahun yang kemarin jenengan baca itu kan pada intinya mengharap kepada Allah ampunan agar dosanya diampuni, betul kan? Sama kan ngerti ya wis nyauto nggih. Namun mungkin kita goblokmu jadi mau kemarin gak baca doanya karenanya nanti sementara memasuki awal tahun baru Islam, kan ini kita masih berada di bulan Muharram 1437 Hijriah. Hal utama yang harus kita lakukan adalah introspeksi, muhasabah. Tentunya tahun ini harus bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin di seluruh aspek kehidupan. Makanya nanti kita muhasabah dulu, kita berupaya untuk melakukan reformasi diri, revolusi mental. Ini nanti orang tak ngomongin dulu. Nah, biar kita sederajat sebelum tak belajar. Kita menundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, kita bermuhasabah. Dalam bahasa Jawa metani awake dhewe kan itu sulit. Kalau metani tanggane mudah, digaruk-garuk sak lingsone sak kore kene kabeh. Tapi kalau untuk metani diri sendiri itu tumpuk budi kadang-kadang ora ketok. Sama-sama kita bercermin, muhasabah. Mudah-mudahan Allah ridho dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk semakin meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keikhlasan kita menjalani kehidupan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Seringkali kita bercermin ketika kita memandangi sebuah cermin, tampak sosok yang lama kita kenal dan sering kita lihat. Tapi aneh, kadang-kadang sesungguhnya kita belum mengenal siapa yang kita lihat dalam cermin. Padahal itu bayangan diri kita sendiri, tapi kita belum mengenalnya. Ketika kita menatap wajah, hati kita bertanya, apakah wajah ini wajah yang kelak akan bercahaya, bersinar indah di surga sana? Ataukah wajah ini yang akan hangus, legal, terbakar dalam bara api jahanam? Ketika kita menatap mata, hati kita bertanya, mata inikah yang akan menatap penuh kelegatan dan penuh kerinduan memandang Allah, menatap Rasulullah, menatap para kekasih Allah? Ataukah mata ini yang akan tergeliat, melolot, meleleh terburai menatap api jahanam? Ataukah mata penikmat maksiat ini bisa menyelamatkan? Wahai mata, apa saja yang kau pandangi selama ini? Ayat-ayat Al-Quran jarang engkau lihat. Ketika kita menatap mulut, hati kita bertanya, apakah mulut ini yang kelak akan berdesah penuh kerinduan mengucap la ilaha illallah saat malaikat maut datang menjemput? Bisakah mulut kita mengucapkan kalimat tauhid itu? Ataukah mulut ini yang akan terkunci rapat, tak mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita? Apakah gerangan yang selama ini kau ucapkan, wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang kau katakan? Berapa banyak hati yang remuk karena pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Betapa banyak kata-kata manis madu yang palsu yang kau ucapkan untuk menipu? Betapa jarangnya engkau jujur, betapa jarangnya engkau menyebut nama Allah dengan ikhlas, betapa jarangnya engkau syahdu memohon agar Allah mengampunimu. Jamaah sekalian, tatkala kita tatap tubuh, hati kita bertanya, apakah tubuh kita ini yang kelak akan penuh cahaya, bersinar, bersukacita, bercengkrama di surga? Ataukah tubuh ini yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih dalam lahar membara jahanam, terbangkan tanpa ampun, merasakan derita yang tiada akan pernah berakhir? Naudzubillah. Berapa banyak orang-orang yang kau golimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang kau sakiti dengan keserakahanmu? Berapa banyak mengharap pertolongan yang kau acuhkan tanpa peduli, padahal engkau mampu? Berapa banyak hak-hak orang lain yang engkau rampas? Ketika kita tatap lebih dalam tubuh kita, seperti apakah isi hati kita? Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu, ataukah seburuk degil yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah kesombonganmu, atau rapuh seperti daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu, ataukah hatimu sebusuk kotoranmu? Betapa beda apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi, sangat berbeda. Ternyata yang kita lihat selama ini adalah topeng. Kita sering tertipu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Pimpin kami jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah, agar selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh ya Allah. Jadikan majelis ini taman surga-Mu ya Allah, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu, tempat kebahagiaan terindah yang akan kami tinggali selamanya kelak di akhirat nanti. Jadikan majelis ini penebus dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa dari seluruh jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami hapuskan ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni ya Allah, sebesar apapun aib kami maafkan ya Allah. Ampuni semua dosa kami dengan semua samudera maghfirah-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran batiniah, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari kebencian, hiasi jiwa kami dengan akhlakul karimah, sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Razzaq. Berikan kepada kami rezeki yang luas, melimpah halal dan barokah. Sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami belum bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah, betapapun kami kurang sabar dalam melayani mereka ya Rahman. Karuniakan kepada kami anak-anak yang selalu menghormati kami, jauhkan dari kami anak-anak yang tidak berbakti kepada kami, hindarkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak kami menunggu kami di tahta surga, bukan anak-anak yang menjerumuskan kami di jurang neraka ya Allah ya Allah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ketika waktunya tiba, panggil kami menghadap-Mu di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Ketika ajal kami tiba nanti, jangan bercabut nyawa kami di saat tidak ada seorang pun di sisi kami ya Allah. Ketika kami nazar menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada ya Allah. Hadirkan mereka di sekeliling kami ya Allah. Hadirkan mereka di kampung kami ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka, satukan tubuh kami dalam dekapan mereka ya Allah. Pimpin kami, takdir kami kalimat tauhid la ilaha illallah dengan lisan mereka ya Allah. Ketika kami telah mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami dengan tangan-tangan mereka ya Allah. Karena Engkau Maha tahu betapa kami perlu ikhlas membersihkan kotoran mereka sewaktu mereka masih kecil ya Allah. Kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka, sholatkan jenazah kami dengan barisan mereka ya Allah. Angkat jenazah kami dengan pundak-pundak mereka, dan masukkan kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka ya Allah. Ya Allah ya
sebagian dari penghasilan berjalan untuk yayasan kami. Ini teman-teman panitia ada memberikan hasil sholawat yang dengan sholawat itu mudah-mudahan menjadi sarana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini album sholawat terbaru saya yang sebagian pengambilan gambarnya, syutingnya di Hongkong. Saya tidak membatasi harganya berapa, seikhlas panjenengan. Itu saja, lebih banyak lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak yang ikhlas. Panjenengan kalau mau amal itu nggak usah nunggu ikhlas. Saya sering sampaikan beramal tidak ikhlas itu lebih baik daripada bisa ikhlas tapi nggak beramal. Oh iya, nggak ikhlas nggak masalah. Wis sodako terus diikhlas-ikhlas. Oke? Halo. Nggak ikhlas nggak apa-apa. Sodako terus nanti diikhlas-ikhlaskan. Sama dengan membaca Al-Quran keliru, itu lebih baik daripada bisa benar tapi nggak mau baca Al-Quran. Kadang ada orang yang ngomong gitu, aku tidak pernah baca Al-Quran. Kenapa? Takut salah. Sedekah aku juga nggak pernah. Sedekah itu nggak mudah kok. Iya kalau ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas, halo, jangan. Tidak ikhlas ya wis, pokoknya sedekah terus. Mbok dikatakan aku ngomong. Sama dengan gini loh. Belajar naik sepeda, jatuh berulang kali tidak apa-apa. Belajar terus. Kalau takut jatuh yang sampai tua nggak bisa naik sepeda, betul? Nah, yang sekarang pinter-pinter naik sepeda itu dulu juga pernah jatuh balik-balik, itu kacau pagar barang. Geleng-geleng kelingking rusak. Jadi kalau sepeda nggak ngomongin, jadi bayar ngomongin kecepet pagar. Yang sekarang hafal Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, itu dulu juga gratul-gratul, nggak bisa baca. Makanya terus dan terus Allah pasti akan membalas dengan pasti. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau diperes lagi oleh Syekh Abu Nuwas, mungkin jenengan kalau sering mendengar cerita dan kisah-kisah itu Abu Nawas. Halo. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mulai taubatnya Nabi Adam, Nabi Yunus sampai Rasulullah Muhammad SAW, disarikan oleh Abu Nawas menjadi satu untaian munajat cinta yang luar biasa indah. Kita membangga-banggakan amal kita tidak boleh, karena sebanyak-banyaknya amal kita, sebesar-besarnya pahala kita, gak sebanding dan tidak mungkin bisa kita pakai untuk menembus kenikmatan dan surga Allah. Tapi kita juga gak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena merasa banyak dosanya, merasa banyak kezalimannya, lantas putus asa. Tidak boleh, karena sebesar apapun dosa kita masih jauh lebih luas ampunan Allah. Betul? Ini namanya tawadhu, rendah hati. Juga para kiai menyebarkan ini munajat dipakai pujian. Yo, mohon maaf, ikhwati fillah, ini yang gerak tangannya jenengan sama umi saja. Kita munajat kepada Allah, tafa'ul dari yang biasa dipakai munajat oleh Abu Nuwas, bareng-bareng. Ini cuma ada sekitar berapa ya, 350 tersenang jenengan. Tapi yo $5 Pak. Aku sangat mohon maaf banget, saya nggak jualan. Ini saking teman-teman aja yang nyuruh saya. Halo, mohon maaf banget. Terserah jenengan menilai apa monggo. Tapi saya senang kalau jenengan kepingin membuktikan nanti ketika jenengan pulang ke Indonesia, silaturahmi ke pesantren saya. Insya Allah
Oke, terus. Ya Allah, saya merasa betapa amal ibadah saya teramat sangat kurang, teramat sangat sedikit, sehingga saya nggak pantas untuk menjadi penghuni surgamu. Suatu apa wong infak kowe rokono. Wong pantes lebet suatu jenengan, ya Allah. Tapi wala aqwa ala naril jahimi, kalaupun harus masuk ke nerakamu, saya enggak kuat ya Allah. Saya enggak kuat betapapun saya menyadari betapa dosa saya menggunung. Fahabli taubatan wa firdunubi, karenanya anugerahkan kepada kami untuk bisa bertaubat atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena sesungguhnya hanya Engkaulah dan yang Maha mengampuni semua dosa-dosa besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa umrina qishun fikum umurmu berkurang setiap hari ya Allah. Sedangkan dosa-dosaku setiap detik selalu bertambah. Dosa-dosaku diibaratkan seperti pasir yang berada di pinggirnya segoro. Hanya pakai dalam bumi yang ini. Senantiasa kami berharap ampunan dan taubat. Kami bertaubat mengharap ampunan-Mu ya Allah. Jangan diomong dewe-dewe. Nah, untuk intibah kepada Rasulullah, untuk mendapatkan cintanya Allah, tidak bisa langsung kalau nggak melalui Rasulullah. Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Untuk mencapai cinta Allah, kita harus melalui Rasulullah. Ibarat begini loh, jenengan-jenengan ini kalau kepingin disayang mertua, yang sudah punya nama jembatan urut rapi. Mau ibarat kok. Kalau ingin disayang sama mertua, itu ya tidak harus setiap datang ke mertua bawa oleh-oleh, bawa buah, kasih duit. Tidak harus seperti itu. Gini loh, anaknya mertua yang mengeloni dirimu, itu ramutan senapi, layani dengan pelayanan terbaik. Nanti otomatis mertua akan sayang sama jenengan. Duh, mantuku, matur suwun, terima kasih, thank you very much, siap. Anakmu kau rawat dengan baik, anakmu kau layani dengan pelayanan terbaik. Sungguh cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam hidup
jenengan tiap ke mertua itu bawa buah, oleh-oleh, macam-macam, kasih duit, anaknya sering disia-siakan, digetaki wae, diteratu wae, sampai anak orang tua yang bodoh duit, awalnya tambah mulu, nanti kok jaya lodo, orang tua pangling, dan semua tambah kimpes, kakek digetaki bodoh, mulai terus no, orang yang gak suka kuping no, mertua gak mungkin seneng sama sampean. Halo. Sekarang Rasulullah sudah wafat, betul? Terus gimana caranya? Ada penerusnya, ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Yang pewarisnya ya para ulama. Ibaratnya gini, mbak-mbak yang cantik-cantik. Ya wes, mbak-mbak kan buret-buret. Susah dibilang cantik, dibilang buret gak ngenyek. Ya terus aku ngomong piye. Jujur itu menyakitkan. Gimana? Misalnya panjenengan semua kepingin dapat kewangian dan keharuman dari kembang mawar, kembang melati, kembang apa namanya? Kembang kantil. Apa kembang kantil? Kembang kantil, kembang cendono, kembang kenanga. Woi, jenengan pengen dapat keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati dan sejenisnya itu, tapi sementara kembang melatinya sudah kering, sudah layu. Gimana caranya? Apa keharumannya sudah tidak ada? Masih ada. Keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati nggak habis, masih bisa Anda dapatkan. Caranya gimana? Ya lewat minyaknya. Minyak mawar, minyak melati, minyak kantil, minyak cendana. Dari perusahaannya kembang tadi, karena kembangnya sudah kering, kembangnya sudah layu, Anda bisa mendapatkan lewat minyaknya. Dan itu kan lebih praktis. Kadang-kadang kalau langsung berusaha untuk mendapatkan wangi dari kembangnya, bisa-bisa hidup dengan dakwah, bisa ngeluh, pilek. Maka lebih praktis kalau lewat minyaknya. Sama halnya misalnya panjenengan mau minum jamu pakai campuran madu, ini bisa lewat ada omae tawon itu nih. Ayo tolong. Atau ada yang lebih praktis lagi, madu rasa. Nah kalau dengan kepingin nyesep madunya tawon langsung dari silipnya tawon, ya malah abot lagi. Maka, nah ini lewat para ulama yang hadir memberikan tausiah, memberikan pengajian kepada jenengan itu caranya. Makanya kan, woi, sekarang kembangnya sudah layu, kembangnya sudah kering, minyaknya ada, tapi jenengannya tidak dapat duit. Caranya gimana? Kepingin wangi, yuk mepet, bakul minyak wangi. Terus meneng kayak gitu, terus murah-murah kayak mau bakul. Nanti bakul minyak wangi ini melas, terus kayak turun, nah wangi. Kepingin anggur, tapi harus itu kurang duit. Gaji kalau untuk utang ya orang cukup. Nah, saya guyu ya kuwi saya. Tapi kok kepingin merasakan buah anggur, caranya gimana? Mepet bakul anggur. Kok tak yang harus dirontokan paling ke sampean. Dan nomornya Indonesia itu bocah ngamen para pengamen modalnya cuma ecek-ecek gitu.
kadang-kadang tutupnya botol minuman itu mati cik wes nyegak ikunnya lampu merahnya itu pastinya namanya apa? Merah hijau kuning dulu. Nah terus begitu lampunya nyala blek merah, ada mobil berhenti dia mendekat cik yang mau aku bantu rongannya ngono tuh terus dapet kok itu loh, makanya kalau nyanyinya ya tombol hati sama aku nek ngerti karepku om bintang kumpul kiai ono ikuli karepku iki lamun lane sampean tolong dengarkan dulu, perhatikan kalau belum saya suruh jangan endel kayak gitu cuma aku lagi bisa nih tombol hati kumpul kiai derek ngaji dilampai diparingi ping pindho iki nadane nada Hidayah ayo coba, yang kalau bahasa Indonesia ya enak Jawa ya makanya mau buler itu Jawa aja tombol hati kumpul akhirat di syafaat
kita itu nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi lah kok bisa iman sama Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri mengakui bahwa keimanan panjenengan ini termasuk iman-iman yang hebat. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man ajabul khalqi imanan?" Siapa di antara makhluk yang imannya paling baik, paling hebat? Para sahabat menjawab, "Iman malaikat." Tentunya ya imannya para malaikat yang paling hebat. Kata Nabi apa? "Dah, malaikat iman itu pantas. Kalau karena malaikat langsung tahu perkara Allah. Tidak ada yang rahasia. Pantas kalau malaikat iman langsung tahu sendiri loh." Ya kalau bukan malaikat berarti imanul anbiya wal mursalin ya Rasulullah. Imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, bukan, kalau itu tidak hebat. Para nabi, para rasul beriman itu wajar karena langsung dikasih wahyu sama Allah. Kalau bukan para nabi, para rasul, ya imannya para sahabat. Kata Rasulullah, enggak, imannya sahabat itu tidak hebat. Sahabat bisa iman pantas karena tiap hari langsung mendapatkan ilmu dari aku dapat wahyu dari Allah, langsung tak sampaikan kepada para sahabat. Walakin ada berhubung keimanan, tetapi ini makhluk yang paling ajaib dan paling top keimanannya adalah qaulun yajibuna min ba'di, kaum yang datang sesudah aku, kata Nabi, la yarawni, mereka enggak pernah melihat aku, enggak pernah bertemu dengan aku, tapi yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku. Dan Rasulullah menyatakan, ulaika ikhwani, mereka itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Sekarang kalau diurut jumlah muslim terbesar dari negara-negara di dunia ini, yang negara kita tercinta Indonesia. Makanya aku pakai batik itu biar kita Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai banyak tokoh yang mengatakan cinta kepada Indonesia. Tolong perhatikan. Negara yang paling dicintai tentu saja pertama Makkah, Madinah. Di Makkah ada Ka'bahnya, di Madinah ada Rasulullah. Di Indonesia banyak majelis-majelis semacam ini sampai sudah minggat ke saya tetap bikin majelis-majelis semacam ini. Maka majelis-majelis yang terjamur di mana-mana. Orang saya itu keliling di Indonesia, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang majelis-majelis kayak ini luar biasa. Itu hebat orang Indonesia. Digambarkan bagaikan bintang-bintang yang mengelilingi rembulan. Siapa rembulan itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjenengan ini bintang ke bintang. Tapi kok butek-butek ini ya? Kok menyenggak? Rasulullah menyatakan, halo. Rasulullah menyatakan begini. Aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku. Kan Nabi, aku menirokno agar hatimu, agar mata hatimu tidak silau, pandanglah aku, karena aku adalah rembulan. Terus Rasulullah menjadi teladan. Perilaku-perilaku baik yang kita jalani itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah itu merupakan kado terindah buat panjenengan? Halo. Sama di rumah orang. Ini kok mana soalnya pakai belum lirik ya. Ayo itu sabar, dan karena mau tarik kelam, mau tarik gerbang pengajian kayak sponsor. Impak sing jadian senopo. Kadang-kadang ini ngerintik nyumbangnya akeh, orang nyumbang di TikTok. Saya tak terangin bisa sampai lebih mantap gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka senandung-senandung sholawat yang terbaca tadi oleh yang seragamnya hijau-hijau kaya hijau apa ini nokte mengenai putih tak pakai kaya belokok ini mau misal dia di perambang kaya sokok bunten
penjenengan membaca Al-Quran. Aku ngomong penjenengan ini dengan paham apa enggak loh? Ketika dapuramu, ketika ada penjenengan di rumah Allah membaca Al-Quran, halo, maka sebenarnya setiap huruf yang keluar dari lisanmu, setiap huruf yang terucap oleh lidahmu, itu aslinya adalah nafas Rasulullah, suara Rasulullah. Berarti ketika jenengan membaca Al-Quran itu, nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Rasulullah. Ketempelan bisa dicari apa? Maka bayangkan nafas jenengan berpadu dengan nafasnya Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suaranya Rasulullah, maka meskipun sedikit membaca Al-Quran itu barakahnya sudah luar biasa. Jangan sampai ada hari-hari yang kita lalui tanpa membaca Al-Quran, walaupun sedikit, ya karena itu tadi barakahnya luar biasa. Nafas kita bersentuhan dengan nafas Rasulullah, suara kita bersentuhan dengan suara Rasulullah, itu barakahnya luar biasa. Maka sekali lagi, upayakan membaca Al-Quran saisomu, walaupun bisanya cuma 1 huruf atau 2 huruf. Kan ada itu Al-Quran itu yang ayat, 1 ayat itu cuma 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Untuk paling tadi ada yang 4. Mari amin. Ain sin qaf. Lalu dan kayak semua itu juga nasaqo. Kurang nampak jenengan yang dilakukan Rasulullah jenengan lakukan, berarti kan jenengan dekat. Yang pernah dipakai Rasulullah jenengan pakai, berarti jenengan dekat. Sholat jenengan di sholat, zikir jenengan di zikir, terus disuruh memuliakan tetangga, melalui doa, yo muliakan tonggo. Ada tempat pulang menengah demi coklat toh. Tetangga mana tahu makan coklat. Wis muliakan ini coklat dulu. Makan oleh kok ini kita duduk-duduk. Mulane aku bukan kok ini ya ora kok mau terus. Tapi yang serat ya dereng. Ana nopo ini. Ilang-ilang kere.
Allah luar biasa loh nilainya. Ini sudah dengan lakukan semuanya. Yo terus kalau tanaman, kalau wit-witan digawon sing apik, yo dirakut wit-witan jenenge petani. Sama binatang disuruh ngerawat namanya peternak. Ini kalau digantungkan dihubungkan dengan dalilnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah dengan yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu, akan berbelas kasih kepadamu. Alhamdulillah. Nah, Indonesia itu luar biasa loh, budayanya top. Sampai banyak negara-negara luar negeri itu sekarang berburu kerukunan terutama ke Indonesia. Halo? Coba diperhatikan. Mesir berburu kerukunan ke Indonesia, Yaman berburu kerukunan ke Indonesia, sampai Syria yang sekarang bergolak itu berburu kerukunan ke Indonesia, Jepang itu berburu kerukunan ke Indonesia. Indonesia ini kerukunannya luar biasa. Bayangkan, dipisah dengan ribuan pulau. Negara kita itu kan terdiri dari 17.000 pulau, percok-percok, macam-macam etnis, budaya, ras, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa menyatu, punya slogan. Itu yang dicekel sama burung Garuda itu yang bikin orang Madura itu. Tulisannya yang bineka tunggal neka. Bayangkan, Belanda itu menjajah kurang lama piye 350 tahun dengan apa namanya strategi divide and impera, politik pecah belah. Tapi kenyataannya nggak berhasil. Setelah itu Jepang kurang kejam bagaimana 3,5 tahun gagal, sekutu gagal, bahkan PKI yang kepingin menghancurkan peradaban di Indonesia, menghancurkan akidah di Indonesia, tidak berhasil. Orang Indonesia itu masyarakatnya agamis, mau dirubah dari ateis ke anti Tuhan yang tidak percaya sama Tuhan. Tidak bisa, sampai pusatnya komunis yang ada di Rusia hancur ideologinya. Ideologinya hancur. Maka kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, lebih-lebih isinya tidak sesuai dengan yang rahmatan lil alamin, tidak usah dikatekno. Dikit-dikit haram syirik bid'ah. Hati-hati, ngerong-ngerong yo sak pirang-pirang model niku. Lah sampean kan ora pakai pinter. Kadang-kadang nggak bisa memfilter. Wah, itu ustaz itu. Wis pokoknya jempute pokok bukan ustaz. Terus yang disampaikan itu kadang-kadang bisa meracuni akidah dengan yang sebenarnya sudah benar. Halo? Ini leke nanti jenengan. Wes akidah jenengan tetap kuat, tetap selamat. Jangan sampai terpengaruh yang dikit-dikit yang haram, syirik, bid'ah, neraka. Kayaknya dia sudah putra surga. Padahal majelis-majelis yang dilarang ini kurang apa toh? Kayak majelis seperti ini, mohon maaf banget. Ini sukma ketemu sukma, roh ketemu roh, jiwa ketemu jiwa. Halo. Taruh nanti dulu. Orang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal dulu apa dari? Kalau jiwa ketemu jiwa, saya yakin ini bukan hanya pertemuan raga. Kalau hanya pertemuan raga, pertemuan apa? Gak sudah petang suwe kayak mulai itu. Apalagi ada yang tertutup barang. Tapi karena pertemuan jiwa, pertemuan roh, pertemuan sukma, maka akan melahirkan kedamaian. Ibarat pepohonan yang sangat tinggi, pohon yang rindang, maka hawanya adem. Ikut di majelis ini damai apa enggak? Tentrem apa enggak? Senang apa enggak? Ini ibarat pohon yang tinggi, pohon yang rindang. Maka kalau di satu kampung, di satu daerah itu banyak pepohonan yang rindang, maka hawanya sejuk, damai. Karena banyak pohon, pepohonan yang rindang, sehingga banyak
burung-burung yang sigap dan berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Kalau banyak majelis-majelis taklim semacam ini, maka ya kampung-kampung itu akan menjadi sejuk, akan menjadi damai. Orang-orang soleh yang ahli dzikir bersenandung mengagunkan asma Allah. Maka jangan ditebani. Kalau ada pepohonan yang rindang, ojo dibabati. Lah kalau pepohonan itu dibabati, maka kampungmu akan entah-entah. Entah-entah itu oh, nah yo bersam ya iya yo hawane panas karena nggak ada pepohonan, maka yang tumbuh alang-alang. Nggak mungkin di alang-alang nggak ada burung yang hinggap dan berkicau bersenandung. Nggak ada alang-alang. Nanti yang datang ya binatang melata, gegermukan, bangsane dokter ulo, profesor garangan, luang kadang, yang ketemu mesti gak keran itu kan. Betul? Maka kampung daerah kalau nggak ada majelis-majelis semacam ini, panas, masyarakatnya jadi garangan. Mesti paham moral. Tapi kalau banyak pepohonan, banyak burung yang tinggal dan berkicau bersenandung tentang cinta, kalau banyak majelis-majelis semacam ini, maka yang datang ya orang-orang soleh yang mengagungkan asma Allah, yang jiwanya dilambangkan sebagaimana burung. Namanya burung, di mana tempat nggak ada ceritanya burung tukaran. Betul? Kenapa? Cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dibikin tukaran. Kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku cari tempat lain. Kalau di tempat lain aku nggak bisa, aku terbang ke sana. Di sana nggak bisa, aku akan cari ruang yang lain. Asalkan aku tidak menyakiti hati saudaraku. Makanya burung itu nggak ono burung tukaran. Itu lambang kerukunan, lambang kasih sayang. Undangan-undangan kemanten itu rata-rata gambarnya burung. Boleh sama kusuk kepengen tampil beda di undangan kemanten mau gambarin garangan. Sehingga Allah Muhammad dengan semua yang luar biasa, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah kecapean, hadir di majelis ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ini di samping kita berharap ridha Allah, berharap barokahnya Allah, berharap syafaatnya Rasulullah, melatih bibirmu, melatih lesanmu agar terbebani dengan zikir, lesanmu terbebani dengan sholawat, sehingga lesanmu tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Halo? Kalau sholawat gak bisa, zikir gak bisa, kalimat-kalimat thayyibah gak bisa, dengan nyanyi, rengeng-rengeng lagu-lagu, sehingga lisanmu, lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu yang tidak susah payah dan bekerja keras demi untuk menentukan dirimu. Yang berkata no. Ya mulane ya mulane. Halo. Tinggal 10 menit. Tambahin jangan khawatir. Tapi jenengan semangat, semangat. Ayo. Mulane maka kumpul-kumpul macam ini jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Apa di antara manfaatnya halaqah majelis kumpul-kumpul ini nanti akan menumbuhkan perasaan rendah hati. Nyampe materi ini mulai
teman-teman jenengan, saudara, kerabat, atau konco-konco jenengan yang belum mau ikut majelis taklim, terutama ketika saya yang di sini. Aku kirim salam. Enggak no, Mbak, entuk salam oh bagus. Dilongkon melu ngaji. Kowe kok gurumu gak enak gitu. Kalau orang itu kalau cuma apa lengarane muter utak-utak ubah-ubah di rumah, apalagi di rumahnya majikan ini gua akoni omahku lah ngomong kan omahku loh bangun gampang majikan membawa orang kalau utak-utak ubah-ubah di rumah saja acaranya makan minum BAB tidur makan minum BAB tidur makan minum BAB tidur kalau nggak kayak gitu nanti kok di rumah sendirian kocok hilang rumah samu lah yang rumah kalau dewe soalnya orang mau saingan akhirnya melete coba ikut datang ke majelis semacam ini ketika kumpul bareng karo akeh ayumu sing mau entek riwayat ternyata masih ada yang lebih cantik dari aku masih banyak yang lebih cantik daripada aku di atas yang cantik masih ada yang lebih akhirnya tumbuh sifat rendah hati tawadhu orang melete yang belum kumpul-kumpul kita ini mengaku orang pinter kok gak mau kumpul-kumpul dan ini mesti keminter ngomong saya punya akeh-akeh orang ngomong suge kok gak belum kumpul-kumpul dan ini ngomong wayu kok gak belum kumpul-kumpul dan ini yang orang sadar gak wis duwe orang kalau nanti di rumah yang baik sama suami, sing bakti, sing sabar, sing terima. Ketika dengan di rumah, suami kok pulang dari kerja sampai di depan rumah, di halaman rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahnya. Sambut dengan baik, alhamdulillah suamiku datang. Soalnya bojo lali, iso keliru metu metu. Maka harus disambut dengan senyum dengan bahagia. Alhamdulillah ya. Apa sih alhamdulillah papa? Alhamdulillah mas. Sampai aku tak lali. Yang memacai dirimu itu Rasulullah, karena ini aturan Rasulullah. Halo, tak berani, aku bela pengaku mau orang paham. Jenengan, ya aku yang sadar, aku sadar ini tak omongin ya ini rendah ya.
kerudung, pakai jilbab, ini sebenarnya yang memancangi dirimu, yang menghias dirimu adalah Rasulullah. Sehingga dengan berjilbab seperti itu, Anda menjadi lebih anggun, terhormat, mempesona, dan kelihatan cantik kalau dilihat dari golongan itu. Halo. Maka ketika sudah pakai kerudung, berbusana muslimah, pakai jilbab, lesanmu jangan kok bermemel, mikir gaji gak cukup kenyautan. Kok pakai jilbab, pakai kerudung, kok bermemel, kebutuhan muda, alat tubuh seragam orang di duit, yang mau mayo, jalur kiriman, apalagi pakai jilbab, pakai kerudung, lesanmu bermemel. Kerasani, dirasani kiai emisan, terus menfitnah, mengundang-undang, mengadu-adu. Jangan, ketika sudah pakai jilbab yang itu, Rasulullah yang menghias dirimu, oleh bermimel, oleh bermemel, kalian mau sholawat, maka berjilbab akan menjadi damai rasanya di hati. Pakai jilbab, dirimu menjadi terhormat sehingga Allah menilai dirimu baik. Kalau Allah sudah menilai dirimu baik, maka semua akan menilai dirimu baik dan kamu akan dihormati. Minimal bakul-bakul pasar. Jenengan mau di pasar kok belum jilbaban, apa mana jilbab warna putih, bakul bakul bukaji belum nopo. Dihormati kalau bakul bukaji maka dirimu nomor mojo ane Mekah. Coba bener apa pakai jilbab, orang pakai kerudung, nganggo kaos sendiri, kene kok pamer mau bisa, untuk ya pencolot tenan. Ya ngomong tuan ya. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil. Bisa jadi dalam hal yang kecil itu terdapat rahmat Allah. Itu hal kecil. Tapi kalau Allah sayang, hal kecil, amal kecil yang Anda lakukan itu akan menuntun Anda menuju surga Allah. Maka jalan, kok di tengah jalan ada duri, ambil, singkirkan. No. Ada yang lapar, kasih makan. Ada yang haus, kasih minum. Ada yang sakit, dijenguk. Bukankah ajaran Islam seperti itu? Betul? Ada pengemis, kasih seikhlasnya, sambut dengan baik. Itu yang kirim pengemis itu Allah. Yo sampean, angkat deh, berperantos, ambilkan duit, kasihkan, ngapunten duit wonten tinggi. Kita pulau pesen, bikin kelewat ini, mampir balik. Mungkin wonten sing lakukan. Oh, coba orang mes malah bosen. Lah, rene. Pakai seminggu. Besok ini, aku ibu anggap enak kalau kalian. Ambil kan biasa. Jangan. Halo. Masuk WC, ternyata ada peninggalan orang lain. Siram, cuma nggak baik. Ketemu sama orang, assalamualaikum, senyum, wajah cerah, itu bernilai sedekah. Jangan kau ketemu sama orang terus raimu bertekuk, raihnya lumpuh, bisa alisnya jatuh, mentunduk, pertentangan wajah yang pertentangan itu jelas wajah yang dipikirkan
memikirkan problem-problem dunia. Itu wajah yang tayangan. Mesti yang dipikir problem dunia, dihibur kayak apapun nggak bisa terhibur itu. Ya jangan nonton TV, ya acara dia itu. Alisnya tetap gantung. Dan wajah seperti itu wajah yang tidak ramah lingkungan. Wong ketemu enggak, ojo ngomong, kucing yang melemos. Kullu ma'rufin shadaqatun. Kanca-kanca siapa? Setiap hal yang meningkat dalam orang dan sedekah itu menjadikan berkembang dan bertambah. Orang dikatakan kadang-kadang gini, gaji sak kirimnya aku mari kopi rokok nek sedekah lantai gitu. Enggak, justru aku semakin banyak, semakin gede duitmu dipakai sedekah. Sedekah yang gede no dunya. Contohnya ono duit dikurangi tapi tambah gede. Contoh, ya anak kecil tingkat itu. Ucapan cilik tsunami masih ini barangnya kan cilik loh. Diketok, mesinnya tambah cilik. Tapi nyatanya kan enggak. Enggak apa-apa. Maka, rumahnya, hartamu, duitmu, kekayaanmu yang disedekahkan pasti akan semakin besar. Ibarat air itu kalau dialirkan semakin jernih, semakin bening, semakin seger, semakin menyegarkan. Tapi kalau air nggak dialirkan, mandek dan dipecereng, basin. Duitmu yang mana? Duitmu kalau dialirkan untuk yatim, untuk pesantren, untuk masjid, untuk sedekah di jalan Allah, untuk wah masya Allah, semakin jernih, semakin bening, semakin menyegarkan. Apa itu duit kok? Kok simpen mandek dan dipecereng. Halo, perceraian jauh wis susah. Bahkan wajah-wajah perceraian yang ngomong itu, dia ngomongin juga bantah. Ibarat benih padi sebarkan, nanti tambah tumbuh semakin banyak dan semakin banyak. Halo, nah, benih padi itu kalau nggak disebarkan ya gosok atau dibadok tikus. Dipangan tikus dulu. Tikus sama ya weh, tidak tikus. Gue juga gitu, kalau disebarkan, wah tumbuh semakin banyak. Tapi kalau nggak disebarkan, ya dikasih hidup gue mau semua. Bocah-bocah itu bener mesej, ribut orang tiket. Halo, ini kan waktunya muhasabah yang kedua dan cukup gue. Jadi sedekah itu modelnya kayak gitu. Maka kalau nanti ada anak-anakku yang leleh, teman-teman yang leleh, kasih jangan cuma 10, 5, ya Allah, sampai yang cukup. Jimbang kita usahane, terus bajumu harganya berapa? Nah ini cuma setahun paling itu mampu cuma 2 kali, 3 kali, ngasih 50. Kebacut banget toh. Woi, ibu mbak yang cantik-cantik, Anda kalau ingin mempercantik diri menjadi bidadari surga, boleh hiasi diri Anda. Rumah no, tapi perhiasan gak usah banyak-banyak. Kayak sedekah, apa tidak boleh pakai gelang? Boleh, tapi ya cukup kayak kamu pengen. Siji ae, mau cukup gelang kan gelugel sampai elek. Dipakai semua. Ini enggak lah no. Koncomu iri, terus undang maling. Kamu diancam kalau maling itu gara-gara penampilanmu yang berlebih-lebihan. Pakai kalung, pakai cincin, pakai perhiasan, please ngomong
berlebihan. Situ ae. Tolong yang gelangnya lebih dari satu. Misalnya gelangnya jenengan kok 4, hasil itu kok cemplungke nggone campur lagi. Ya, syukur kalau jenengan betah isi nganggo karet. Enak sewaktu-waktu rambutmu modal mandur, kena gawe ngajeni mandur. Atau sewaktu-waktu bojomu tepak nesu, kena gendeng. Subhanallah, luar biasa. Saya senang ketemu dengan semua. Maka tolong teman-teman, monggo bareng-bareng jalan sambil ada satu syair. Wahai yang jauh dari pandanganku, engkau sungguh dekat. Ketika derita menghampiri aku, maka engkau selalu memperhatikan diriku. Yang dimaksud siapa? Rasulullah. Anggilku sopo. Nanti seperti biasa saya baca syair terus dengan Wal Habib Maula Yusol Ya Rabbil Mustafa dan Ya Arhamar Rahimin. Lagunya seperti yang biasa. Bagi yang belum bisa nggak apa-apa, tapi yang batas melu umi-umi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba disisikan. Di sana ada 5, 10, 20, 50, 100. Nanti yang dikasihkan yang berapa? Terus dibilangin bolak-balik, terus bilangin yang berbesar. Bu, pokoknya jadi aku mau dari menengok. Dan Allah dicembu kilo. Allahumma sholli ala Muhammad. Menandakan betapa sebenarnya Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Tolong kata-kata tadi tulis dalam status Facebookmu. Nanti bahannya kalau status lagi galau. Nomor sekali-kali kayak kata-kataku. Biasanya kata-kataku itu sering gawe kalau kita Kulwae. Islam itu agama cinta yang bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Boleh dengan status. Nanti bahannya malaminan ngapain? Halo. Alhamdulillah, aku senang ketemu jaringan-jaringan dan nampak ucapan. Dan terus untuk menyikapi, kadang-kadang banyak yang mengeluh tentang perekonomian. Lepas baik bingung. Bukankah orang tua kita sudah kasih resep yang mujarab? Asal jaringan terapkan, beres. Apa resep dari orang tua menghadapi berbagai macam gejolak hidup? Mangan sing enak, turu sing kepenak, nyandang sing apik. Halo.
jenis dari apa tuh jenisnya itu? Departemen perkebunan kuliner. Oh, makanya banget. Macam-macam kuliner itu yang dicicipin dah. Yang dimaksud makanan sing enak. Wetengku gawe luwe dhisik. Nanti kalau perutnya udah lapar, meskipun makanan itu sederhana banget, terasa nikmat, padahal cuma nasi sama anak sayur itu sayur bayam berenang, bayamnya tolong lembar, bisa oprek kok, lamuin rumput tayamum, digoreng pasir itu. Tapi ketika perut ini lapar, subhanallah, enak, betul? Yang kedua resepnya turu sen. Yang dimaksud turu enak itu bukan kok rumahmu harus megah, kamarnya harus indah, ber-AC, enggak, bisa juga HP nanti berobos, bisa juga malah nggak harus pakai spring bed, bisa dari Premier. Yang dimaksud urusan kepenak sekali lagi bukan rumahnya harus mewah, megah, kamarnya indah, ruangannya ber-AC, spring bednya mahal, enggak. Tapi apamu gawean payah dhisik, tubuhmu gawean kesel dhisik. Nanti kalau tubuhmu sudah kesel, Anda gawe kerja yang semangat, tubuh capek, tubuhmu kesel, insya Allah ya blengsel. Meskipun tidurnya cuma digalar, oke tingginya bisa, tetap blengsel, malah tingginya sing kesel sama saya. Ngono, nyamuk bingung merah. Terus nyandang mose, nyandang sing ngape itu maksudnya bukan kok pakaian yang kainnya mahal, terus modelnya trendy, masa kini, enggak. Tapi kamu harus berakhlak yang baik, pakaian akhlak dan pakaian takwa. Makanya tadi saya sampaikan, wong isin penting nrimo dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani hidup, melarat nek nrimo cukup, sugiyo nek grangsang kurang. Ingat, melarat wong sugih itu karena grangsang, sugihe wong melarat karena nrimo. Bojo yang ngono, suami juga gitu. Kamu punya suami yang gak harus tampan saya. Wes kok orang ganteng yo ben, sing penting kerjekeni, tanggung jawab. Dadi wis ganteng, nek ora kerjekeni, melarat mati, apa yo? Iki tak sampeno yo kanggo menghibur sing bojone elek-elek kuwi. Saya juga dulu sampaikan ke bapak-bapak ketika di pengajian, jujur itu istrinya apa ya harus cantik dong. Enggak, yang penting ganti, nerimo, sabar dan tenang. Berarti mas rupanya wayu, orang-orang enggak, masak ngomong, nyapu ngomong, ngeramu tanah ngomong, senengannya dolenan, yang masak, yang rokok, dolenan HP, utak, yang Facebook susah ini sudah baru mulai ngombi. Halo, sama loh, jenengan ini meskipun ya sholat puasa zakat rakaat lek tinggal di masjid tadi bohongin teh, diiring nanti masih berprotokol kabeh. Tapi sama tetangga nggak nyambung, sama saudara nggak mau menyatu dengan teman-teman kalau protokol nasi ini nggak belum gabung, nggak belum rukun. Halo.
lebih rendah dari dirinya. Yang menyapa bukan wajahnya, tapi bokongnya. Dunia ini ladangnya akhirat, betul? Berarti dunia ini sawah. Ya mari ditanami biar panennya melimpah. Kalau dunia ini sawah, berarti amal-amal kita itu tandurannya, tanamannya. Tolong dijawab, rata-rata sawah sama tandurannya itu mahal tandurannya apa mahal sawahnya? Mahal sawahnya, tapi dalam hal ini mahal tandurannya dibanding sawahnya. Apa iso? Iso. Contoh, jenengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat saja. Itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Padahal dunia seisinya ini sawah, sementara amal jenengan sholat qobliyah subuh yang cuma 2 rakaat itu tanamannya. Dan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu tak kira suwene. Allahu Akbar, betul-betul jadi beli-beli. Betul-betul jadi beli-beli. Nonton itu nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Baru sholat sunnah qobliyahnya, belum sholat subuhnya, lebih mahal lagi. Jenengan tadi bersolawat berpikir, wah itu pahalanya luar biasa. Maka kalau ada ngaji kayak gini, betul, yang penting ikut duduk di majelis pengajian kayak gini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal yang cuma 2 rakaat saja kayak gitu pahalanya. Jadi kan berapa jam? Masya Allah, mulane dulu bapak ngayu-ayu. Kalau ada pengajian ikut, teko, ngantuk gak apa-apa. Kalau dulu sih mau saya denani gitu. Gak apa-apa. Kalau Mbak, kok merem toh Mbak? Gak apa-apa aku mau hati sebenarnya kemana Allah. Sebenarnya teko. Aku kan harus teko. Nah, gimana? Dari kalau sama kayak kok kita cuma ngomong. Tidak masalah. Makanya ini namanya tanamannya lebih mahal daripada sawah. Nah sekarang katanya orang nanam itu apa mesti itu bu? Makanya orang nandur itu apa mesti itu bu? Mana orang nandur? Makanya tadi awal saya sampaikan, aku mau nandur juga kalau nandur. Kalau nandur tak nandur. Maksud apa? Kalau nandur tak tahu. Maksud apa Pak? Kuat tidak ada jelas. Makanya bapak kita keliling itu libur aku bisa. Ya saya dulu itu. Wes tiket satu hari. Rumah kami kali-kali orang bayar. Halo. Karena itu mau sekolah kalau anak kita apa mana? Jangan punya mau sekolah itu harus pinter. Mulai anakku juga mau tak sekolah. Mau sekolah dulu karuan. Mondok yang guru karuan iso ngaji, mana aku biyen ora mondok. Anakku yang ora mondok mau guru karuan iso ngaji. Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, bilangin
Oleh karena itu, agar amal kita yang diibaratkan seperti tanaman itu benar-benar tumbuh dengan subur, perlu perawatan, perlu keistiqomahan. Apa? Halo? Ini perlu berusaha. Oke? Yang istiqomah, yang ikhlas, karena namanya setan itu selalu berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Sampai ikut ngaji kayak gini itu nggak ada setan yang menolong. Ngapain ikut ngaji segala? Ini mati setan ini. Tapi alhamdulillah jenengan menang melawan setan itu. Mungkin jenengan ratu nih. Bunda maksudnya ratu untuk menundukkan setan itu. Setan yang bersemayam dalam diri kita, yang jeri majrundam mengalir seperti darah. Ini kan harus kita tunjukkan agar kita menjadi orang yang baik. Jamaah sekalian, aku yang capek, aku mau kesel itu harus jam 6. Tapi saya dipesan sama panitia, pokoknya jam 6, jam 5 itu sebenarnya sudah selesai. Sampai melanggar, ini sampai udah setengah 6. Mau jenengan belum sholat asar kemarin. Subhanallah. Sekali lagi bahagia hati saya berkumpul dengan jenengan semua di majelis yang mulia seperti ini. Maka mudah-mudahan percikan kami cinta yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa meresap di hatimu. Andai hatimu sehitam arak, mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan hatimu. I love you. Kalau didasari dengan semua itu, insya Allah nanti kita akan terbentuk. Saya Anwar Zahid yang bodoh, yang doib, kepada Wajibullah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan, dan saya berharap pertemuan ini bisa menjadi wasilah bertemunya kita nanti sama-sama di taman surga di akhirat nanti. Mohon maaf banget karena waktunya udah mepet muhasabatnya ya. Insya Allah nanti bulan Mei Pak, insya Allah kita akan bersama. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Allahumma
bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la